Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melakukan aktivitas kita atau kewajiban kita sebagai seorang siswa dan seorang guru untuk menuntut ilmu. Ya, raditu billahi rabbah wa bislami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kalau baik semua. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen dulu. Inna, Risal, Hana, Ana, Uni. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul atau bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipimpin oleh kita kelas. Ya, selesai. Ya, baik anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ada yang tahu apa itu Pancasila? Anak-anakku sekalian. Ya, baik Bapak langsung saja jelaskan. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta artinya yaitu 5 dan sila artinya sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Dalam buku ini Pancasila memiliki 2 pengertian. Pertama yaitu berbatu sendi yang kelima dan pelaksanaan kesusilaan yang kelima, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk-mabuk atau minum minuman keras. Nah, istilah Pancasila ini dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang penyidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita kenal BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sini Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman-pedoman atau aturan-aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, fungsi Pancasila di sini yaitu secara umum Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata usaha atau tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi pertama itu bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, fungsi dan peranan Pancasila ini sebelumnya
telah kita kenal, di mana Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khusus atau corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Kemudian itu yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar-dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Nah, kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, di sini berfungsi sebagai disepakatinya melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Ya, kemudian itu selanjutnya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ini sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa dan negara atau sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila murni dan konsekuen. Kemudian selanjutnya itu Pancasila sebagai moral pembangunan, di mana Pancasila dijadikan kerangka atau acuan atau tolak ukur parameter arah dan tujuan dari pembangunan atau tujuan dari suatu pembangunan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau pondasi negara, di mana pondasi tersebut berupa ciri atau cita-cita atau acuan dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Nah, kemudian anak-anak di sini, anak-anakku sekalian, kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdapat alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan negara. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Nah, rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat yang tadi saya bacakan itu secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang sudah paham? Ya. Kemudian Bapak lanjut mengenai penjelasan tadi dengan kedudukan Pancasila sebagai negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya itu memikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Nah, di sini ada yang tahu siapa saja itu yang melakukan pelanggaran harus ditindak. Nah, kemudian siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nah, Pancasila di sini sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, semua manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, selanjutnya itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian itu selanjutnya Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan sehingga tidak terpecah belah oleh siapapun. Selanjutnya itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, suatu sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Kemudian yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sila-sila dari Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.
Salah satunya itu menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia itu sendiri. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia, di mana upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara telah disaringkan dalam butiran-butiran pengamalan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya yaitu persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang sempat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ada sedikit motivasi yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Hiduplah seakan-akan kau mati besok, dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Cukup sekian dari Bapak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.